berbahagia semua. Pada kesempatan ini saya Salma Firdausi dengan nomor NPM 2023 14501070 dan rekan saya Kak Asep Supriyatna dengan nomor NPM 2023 14501121 ingin membahas tentang pengertian hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam, landasan hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam, sejarah hak asasi manusia dan demokrasi, serta penegakan hukum hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, siapa sih yang di sini tidak tahu hak asasi manusia dan demokrasi? Saya yakin teman-teman semua tidak asing lagi dengan kata hak asasi manusia dan demokrasi. Sebelumnya, menurut teman-teman, apa itu hak asasi manusia? Kalau menurut pendapat saya, hak asasi manusia adalah sesuatu yang pantas atau berhak kita dapatkan selaku makhluk individu di muka bumi ini. Secara umum, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga. Kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia. Hak asasi manusia dalam Islam berbeda dengan hak asasi manusia menurut pengertian umum yang dikenal. Dalam Islam, HAM merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir. Karena itu, HAM sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Menurut syariah, manusia adalah makhluk yang bebas mempunyai tugas dan tanggung jawab. Dan karenanya, ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa pandang bulu, yang artinya tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Oleh Islam, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Berikutnya pengertian demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Yang demos berarti rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warganya. Nah, pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama itu C.F. Strong. Nah, menurutnya itu demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas masyarakat atau rakyat yang sudah berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. Nah, salah satunya lagi yaitu Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karenanya hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan. Itu menurut dari bahasa Yunani. Nah, berikutnya pengertian demokrasi menurut Islam. Demokrasi menurut Islam dikenal dengan istilah syura, yang artinya saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Nah, asyura ini terdapat di Al-Quran, yaitu pada surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Berikutnya di Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka
sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar terhadap tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena ini maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia untuk senantiasa mengedepankan musyawarah dalam segala urusan. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya. Islam merupakan agama kemanusiaan, dan sebagai agama yang rahmatan lil alamin pastinya telah menyentuh aspek-aspek kemanusiaan. Seperti dalam Islam terdapat hukum-hukum politik, tata negara, ekonomi, sosial, dan segala aspek kehidupan manusia. Dari sinilah umat Islam menjalankan kehidupan sosial dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang mencakup konsep HAM. Sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam dalam menjalankan peran sosial, dalam Al-Quran telah dijelaskan secara rinci berkenaan dengan hak-hak dan etika bersosial diantaranya. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33 menjelaskan hak untuk hidup. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan 32, dan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1 menjelaskan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja. Yang ketiga, Quran Surat An-Nur ayat 27, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 menjelaskan hak atas kehormatan. Yang keempat, Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan hak untuk mengemukakan pendapat. Yang kelima, Quran Surat Al-A'raf ayat 33, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, Quran Surat Al-An'am ayat 108, Quran Surat Yunus ayat 99, Quran Surat Al-Ankabut ayat 46, dan Surat Al-Mumtahanah ayat 8 menjelaskan hak kebebasan beragama dan toleransi beragama. Yang keenam, Quran Surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan hak persamaan di muka hukum. Yang ketujuh, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 menjelaskan hak bebas dari rasa takut. Dalam potongan-potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan agama yang menghormati hak-hak setiap manusia tanpa perbedaan ras, suku, atau agama. Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa dari Abu Umamah bin Thalabah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang merampas hak muslim dan dia telah berhak untuk masuk api neraka dan haram masuk surga. Seorang lelaki bertanya, walaupun itu sesuatu yang kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, walaupun hanya sebatang kayu arak. Hadis riwayat Muslim. Landasan demokrasi dalam Islam. Demokrasi pernah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu asyura atau musyawarah. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, asyura ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Nah, dan juga ada di Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahi sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, yang kedua, adil. Demokrasi itu harus adil, artinya penegakan hukum di berbagai kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Nah, di Al-Quran juga dijelaskan di Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan atau amanah.
Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat bermusyawarah. Prinsip amanah terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap muslim menyadari jabatan dan kekuasaan itu adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan prinsip tanggung jawab ini dalam hadisnya, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima, kebebasan. Negara demokrasi itu kebebasan bagi masyarakat dan rakyatnya. Nah, kebebasan untuk berpendapat, mengemukakan pendapat, bertukar pikiran dan sebagainya. Nah, mengingat kebebasan ini di dalam demokrasi juga ada di Quran surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di Indonesia itu pengerti landasan demokrasi di dalam Islam. Landasan demokrasi juga ada di Indonesia, yaitu yang pertama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang kelima, memerlukan peranan rakyat atau masyarakat. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alami. Hak-hak alami ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1705. Sedangkan hukum alam ini digali dari filosofi tentang kebutuhan besar manusia. Dalam bentuknya yang lebih konkret seperti sekarang, HAM ini bermula dicantumkan dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 yang berbunyi, that all men are created equal, that there are no bigger created by certain enable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789 dengan slogannya yang populer pada waktu itu, yakni liberty yang artinya kebebasan, equality yang artinya persamaan, dan fraternity yang artinya persaudaraan. Baru pada 10 Desember 1948 lahirlah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan hasil perhitungan suara 48 negara menyetujui, 8 negara abstain, dan tidak ada satupun negara yang menolaknya. Konsep HAM kemudian berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. PBB menyetujui perkembangan konsep HAM ini dengan meratifikasi 3 persetujuan pada tahun 1966, yakni yang pertama International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, yang kedua International Covenant in Civil and Political Rights, yang ketiga Optional Protocol to the International Covenant of Civil and Political Rights. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada abad ke-20 ketika Indonesia sedang dalam masa penjajahan Belanda. Nah, berikut ada beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia menggunakan demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Dan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998.
Dan yang terakhir, demokrasi pasca reformasi di tahun 1998 sampai sekarang. Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif bagi masyarakatnya. Sebagai salah satu negara muslim, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia atau HAM sejak kemerdekaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebutkannya, hanya saja pada masa lalu terdapat perbedaan penafsiran pemerintah terhadap HAM yang terkait dengan kecenderungan politiknya. Pemerintahan Orde Baru memahami HAM dalam konteks masyarakat Indonesia yang integralistik, yang tidak terlepas dari upaya-upaya untuk membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Karakterisasi ini pertama kali diungkapkan oleh Supomo pada sidang BPU PKI tahun 1945 untuk menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan kesatuan hidup yang antara lain termanifestasi dalam bentuk tiadanya dualisme antara negara dan masyarakat, serta antara hak-hak asasi dan kebebasan individual berhadapan dengan negara. Namun gagasan Supomo ini ditolak sidang dengan diterimanya usul Muhammad Hatta memasukkan hak-hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, maka konsep masyarakat integralistik ini pun ikut menghilang. Munculnya era reformasi menyusul jatuhnya pemerintahan otoriter. Soeharto pada tahun 1998 ditandai sebagai titik awal dari transisi menuju demokrasi yang substansi di Indonesia, yang juga berarti komitmennya yang lebih besar untuk perlindungan HAM. Komitmen ini ditunjukkan dengan terbitnya ketetapan MPR nomor 17 MPR pada tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang kemudian diikuti dengan legislasi Undang-Undang Nomor 9 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan legislasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Hukum demokrasi di Indonesia itu terdapat di dalam Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pasal 28 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ada juga bukti normatif di dalam Konstitusi Republik Indonesia atau RIS dan UUDS tahun 1945. Yang pertama, Konstitusi RIS pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia ialah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum yang diterapkan dan ditegakkan di Indonesia harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran serta proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum ini dibuat berdasarkan prinsip demokrasi. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah bahwa sejak awal Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini.
dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk lain. Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan HAM itu tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular. Agama Islam merupakan suatu kekuatan kolektif yang mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dan realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan juga pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi di negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Muslim atau Barat. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi negara sekuler. Oleh sebab itu, Islam tidak kompatibel dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar. Sebab negara non-muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok 11 tentang HAM dan demokrasi. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, silahkan bertanya, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva dari kelompok 6. Saya mau bertanya kepada kelompok 11. Jelaskan hadis yang menjelaskan kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya kelompok 11 ya. Iya. Tentang demokrasi. Contoh demokrasi kolaborasi itu apa ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Salma Firdausi akan menjawab pertanyaan dari Katri Hikmah tentang jelaskan hadis yang menjelaskan kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa dari Abu Umamah bin Salabah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang merampas hak muslim, maka dia telah berhak untuk masuk api neraka dan haram masuk surga. Seorang lelaki bertanya, walaupun itu sesuatu yang kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, walaupun hanya sebatang kayu arak. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini dijelaskan, hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh merampas atau mengambil hak orang lain walaupun itu sesuatu yang kecil atau menurut kita sesuatu yang sepele. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad Sopan, yaitu bagaimana praktik demokrasi diterapkan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin yakni yang pertama melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah. Yang kedua membina, mengatur, mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah. Yang keempat memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama. Yang kelima memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dan yang keenam mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 11. Semoga dapat dimengerti dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Salma Firdausi dan Kak Asep pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.